Perang Kemerdekaan 1948. Ini sudah saya jelaskan tadi. Deklarasinya 14 Mei 1948 jam 4 sore. David Ben-Gurion yang membacakan deklarasi itu. Ini adalah David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pada waktu itu. Nah, begitu proklamasi kemerdekaan atau deklarasi terbentuknya Israel modern dibacakan, langsung mendapatkan reaksi dari negara-negara Arab di sekitar Palestina. Begitu Israel mengumumkan kebangkitannya, jam 4 sore, 6 jam kemudian, 5 negara Arab langsung bereaksi. Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, dan Irak. 5 negara ditambah dengan warga Arab Palestina. Jadi boleh dibilang 6 kelompok itu langsung bereaksi dan menyerbu Israel di hari lahirnya Israel. Jadi boleh dikatakan Israel barulah bayi berusia 6 jam. Siap diserbu dan dibantai oleh 6 orang dewasa. Mesir, Yordania, Syria, Lebanon, Irak, tambah Palestina sendiri. Dan jelas dari sudut pandang manusia, kekuatan Israel tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan liga-liga Arab ini. Shir Will Ehon mengatakan begini, pada saat itu 1948 kekuatan bangsa-bangsa Arab berjumlah lebih dari 100 juta jiwa, sedangkan Israel sekitar 500.000. Arab 100 juta, Israel 500.000. Hal ini berarti secara jumlah atau kuantitas pasukan bangsa-bangsa Arab 200 kali lipat dari jumlah orang Israel. 200 kali lipat. Sebagai negara yang baru lahir 6 jam, Israel tentu belum punya angkatan bersenjata. Belum. Mereka hanya memanfaatkan kelompok-kelompok bersenjata yang diorganisasi. Itu kelompok-kelompok bersenjata pra-militer seperti Haganah, Irgun, Palmach di bawah satu komando dalam waktu yang singkat mempersiapkan diri untuk menyambut serangan liga-liga Arab. Belakangan baru semua organisasi paramiliter itu dilebur menjadi Israeli Defense Force, suatu pasukan pertahanan Israel. Tapi waktu itu belum ada. Dan kelompok kecil Israel ini dengan berani menghadapi 5 negara Arab yang mapan ditambah orang Palestina sendiri. Dan terjadilah perang yang hebat. Israel dikepung dari berbagai macam arah, kecuali dari wilayah tepi barat yang memang laut. Tapi dari semua sudut Liga Arab menyerbu Israel. Kalau saudara lihat gambar ini, yang hijau itu Israel, wilayah Israel pada waktu itu. Di sini tepi barat yang laut, ya. Tapi saudara lihat dari segala macam jurusan, dari anak-anak panah itu semua Liga Arab menyerbu mereka. Dan melihat kondisi seperti ini, sukar dibayangkan bayi Israel bisa bertahan. Sukar. Pretty and Dinan bilang begini, orang-orang Arab demikian kuatnya pada tahun 1948 sehingga banyak ahli militer mengira Israel akan segera terkalahkan. Jadi boleh dikatakan mereka mempunyai niat hari lahir Israel sekalian menjadi hari mati. Kasih bernapas beberapa jam saja, setelah itu kubur. Maka sejarah akan mencatat bahwa negara Israel modern hanya bertahan beberapa jam. Tapi yang aneh dan luar biasa adalah bahwa 5 negara Arab yang hebat-hebat ini ditambah dengan Palestina, ternyata mereka tidak bisa mendesak Israel.
bukan hanya tidak bisa mendesak Israel, kan wilayah Israel di sini. Ini semua Liga Arab datang, bukan saja tidak mendesak Israel, malah Israel yang maju dan membuat mereka sangat-sangat terdesak. Sampai akhirnya dari mereka mau menyerang Israel, sekarang mereka jadi sibuk mempertahankan wilayah mereka. Ini yang terjadi 1948. Dan alih-alih menjatuhkan Israel, mereka pontang-panting mempertahankan wilayah mereka yang dimasuki oleh Israel, yang bukan bermain bertahan, ya, tapi itu namanya counter attack. Ya. Dan pada akhirnya perang itu dimenangkan oleh Israel. Dan selesai dengan gencatan senjata pada tanggal 7 Januari 1949. Kalau saudara lihat foto ini adalah foto pawai kemenangan orang Israel atas liga-liga Arab. Nah, karena tadi waktu perang Israelnya maju, menerobos sampai wilayah-wilayah Arab, maka akhirnya Israel jadi menguasai wilayah mereka. Jadi Israel bukan hanya menambah wilayah dari wilayah pembagian PBB atas Palestina, tapi bahkan juga negara-negara lain itu juga akhirnya wilayahnya dikuasai oleh orang-orang Israel, sehingga luasnya itu bertambah kira-kira 50% dari wilayah Israel sebelum perang. Kalau saudara melihat ini, saudara lihat yang wilayah yang biru itu menjadi kekuasaan dari Israel setelah perang itu. Nah, karena Israel sudah menguasai begitu banyak wilayah, sehingga akhirnya ribuan warga Arab yang tinggal di wilayah Palestina dan juga negara-negara Arab mulai mengungsi. Itulah pengungsian besar-besaran. Ini adalah foto beberapa pengungsi orang Arab yang meninggalkan wilayah Palestina. Pada tahun itu, orang Palestina menyebut ini sebagai Hari Malapetaka. Itu adalah Hari Malapetaka. Mulai dari 48 sampai 49, gelombang pengungsi itu begitu banyak. Coba kita lihat dari daftar ini ya. Dari daftar berikut ini. Dari Libanon 100.000 pengungsi. Terusan Gaza 190.000. Yordania 70.000. Syria 75.000. Mesir 7.000. West Bank 280.000. Dari Irak 40.000. Kira-kira 626.000 pengungsi. Data yang lain mengatakan sekitar 700.000 pengungsi. Dan dari yang mengungsi ini juga, dengar baik-baik, ada banyak saudara Kristen kita yang terpaksa mengungsi dengan meneteskan air mata sambil berseru kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa hari malapetaka ini terjadi? Kita akan membicarakan itu lebih panjang di kemudian. Tapi pokoknya terjadi gelombang pengungsian yang besar. Saya kutip Teguh Wangsa Gandhi dalam Akar Konflik Israel-Palestina. Dia mengatakan begini. Dari sekitar 800.000 orang Arab yang tinggal di Israel sebelum 1948, hanya tinggal 170.000 yang bertahan. Sisanya mengungsi di negara-negara Arab. Masa ini juga sebagai tanda berakhirnya mayoritas Arab di Palestina. Tapi apakah orang-orang Israel aman juga? Orang Yahudi, bukan orang Israel, orang Yahudi aman? Perhatikan dari keterangan dari Wikipedia. Perang ini menyebabkan banyak kaum Palestina mengungsi dari daerah Israel. Tapi di sisi lain tidak kurang pula kaum Yahudi yang diusir dari negara-negara Arab lainnya. Jadi mestinya ini urusan negara. Tapi ternyata sudah dibawa pada urusan suku. Sehingga biarpun orang-orang Yahudi ini sudah berkewarganegaraan di negara-negara Arab, tapi karena mereka Yahudi dianggap identik dengan Israel, diusir juga. Jadi ini mulai berkembang urusan negara, urusan wilayah ditarik kepada masalah agama sekarang ini, tapi waktu itu ditarik kepada masalah ras.
pengungsi yang besar-besaran ini menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi masing-masing itu mempunyai argumentasinya. Israel mempunyai pandangan begini. Masalah para pemimpin Arab disebabkan karena perang agresi yang dilakukan oleh negara Arab melawan Israel tahun 48-49. Jika tidak ada peperangan melawan Israel, maka tidak ada pengungsi. Jadi jangan salahkan kami. Kalau mereka tidak serang, tidak ada pengungsi. Kenapa mau serang? Itu pandangan Israel. Tapi pandangan Palestina, Palestina adalah negara kami. Tujuan kami adalah kembali ke negara kami. Kematian tidak menakutkan kami. Palestina milik kami. Kami tidak akan melupakannya. Tanah kekuasaan lain tidak akan kami terima. Palestina kami. Oh Tuhan, kami berjanji akan terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang itu berakhir dengan gencatan senjata. Ini adalah foto Kapten Avram Aden mengibarkan bendera Israel di kota Eilat sekarang sebagai tanda akhir peperangan. Perang sudah berakhir, perang kemerdekaan. Tapi negara-negara Arab yang tadi dikalahkan, mereka membuat sebuah perjanjian di antara mereka untuk saling mendukung dalam perang abadi melawan Israel. Persetujuan bersama, perang abadi. Karena itu, sejak tahun 1952 sampai 56, ya, 52, 53, 54, 55, 56, 5 tahun saja sudah terjadi bentrok kecil-kecilan 3.000 kali. Yang kita dengar sekarang ini yang besar-besar saja, yang hari-hari tembak-tembak mati itu sudah tidak usah diceritakan. 5 tahun 3.000 konflik bersenjata, ya, yang dicatat dalam sejarah yang besar-besar, skala besar saja. Bahkan yang sekarang sedang terjadi itu skala kecil. Yang 2014 itu skala kecil. Maka tidak masuk di dalam catatan resmi pertempuran Israel Palestina atau versus Liga Arab.